dengan NIM saya dari Prodi. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ilmu pengetahuan itu dipercaya dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata di balik semua itu yang kita pelajari ada 3 dasar penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, ketiga ini menjadi pondasi utama dalam filsafat ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana hubungan ketiga tersebut dalam membentuk dasar-dasar filsafat. Yuk simak sampai habis. Yang pertama, kita akan membahas apa sih filsafat itu. Nah, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, ada 3 bagian penting yang selalu berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini membantu kita memahami apa yang dipelajari dalam ilmu, bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut, dan untuk apa ilmu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu. Sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan apa yang dipelajari dan apa sebenarnya inti dari yang dipelajari itu. Misalnya, dalam ilmu pendidikan, yang dipelajari adalah proses belajar, cara guru mengajar, dan perkembangan siswa. Dalam ilmu kesehatan, yang dipelajari adalah tubuh manusia, kemudian penyakit, cara menjaga kesehatan, seperti itu. Jadi kita sebelum mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita pelajari. Itulah fungsi ontologi, yaitu membantu kita memahami fokus utama dari suatu ilmu. Yang kedua, kita akan membahas apa itu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tahu bahwa ilmu itu benar, atau dari mana pengetahuan itu didapat. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, penelitian, membaca, berdiskusi, dan juga eksperimen. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui metode belajar yang paling efektif, maka ia harus melakukan pengamatan dan mencoba terlebih dahulu. Mencoba berbagai cara mengajar, dan kemudian kita lihat metode yang mana yang paling efektif. Contoh lainnya yaitu seorang dokter mengetahui penyebab penyakit dengan memeriksa pasien dan melakukan tes laboratorium. Seorang siswa juga memperoleh ilmu dengan membaca buku, mempelajarinya, bertanya kepada guru, dan melakukan percobaan saat praktikum. Jadi, selanjutnya kita akan membahas apa itu aksiologi. Aksiologi membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Aksiologi menjawab pertanyaan apa manfaat ilmu bagi kehidupan, dan juga berkaitan dengan nilai, moral, serta etika. Ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat, bukan untuk merugikan orang lain. Misalnya, ilmu kedokteran digunakan untuk membantu menyembuhkan orang sakit, ilmu teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, dan ilmu pendidikan digunakan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Contoh lainnya, ilmu pertanian digunakan untuk meningkatkan hasil panen petani, sedangkan ilmu hukum digunakan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Jadi, aksiologi mengajarkan bahwa ilmu harus dipakai secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, hubungan ketiganya sangat erat loh, karena ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling melengkapi satu sama lain. Ontologi menjelaskan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Misalnya, seorang guru ingin mengajarkan matematika kepada anak muridnya. Ontologi melihat apa yang dipelajari, yaitu konsep matematika, sedangkan dari pandangan epistemologi melihat bagaimana cara siswa memahami matematika tersebut, misalnya melalui latihan dan juga praktek. Sedangkan dari pandangan aksiologi melihat
manfaatnya, yaitu agar siswa bisa berpikir logis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau ontologi adalah apa, epistemologi adalah bagaimana, dan aksiologi adalah untuk apa. Ketiga ini menjadi dasar utama dalam filsafat ilmu agar ilmu pengetahuan dapat dipahami dan dimanfaatkan. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan dari ketiga ini, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiga ini merupakan fondasi penting dari filsafat ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga ini membantu manusia dalam memahami ilmu secara lengkap, mulai dari objek yang dipelajari, proses memperoleh pengetahuan, hingga manfaat dan tujuan penggunaannya. Dengan memahami ketiga ini, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat diterapkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.